Selamat datang di video pembelajaran daring, video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Di dalam playlist manajemen mutu ini, saya, Dr. Sir Khalifatullah Ermai STSM MM, akan menyampaikan sedikit materi mengenai biaya kualitas. Berdasarkan ahli kualitas legendaris Armand Feigenbaum, biaya kualitas merupakan fondasi untuk ekonomi sistem kualitas. Biaya kualitas secara tradisional bermanfaat sebagai dasar untuk mengevaluasi investasi dalam program kualitas. Biaya kualitas dibuat untuk meraih kualitas yang baik guna pemuasan pelanggan, dan juga biaya yang muncul ketika kualitas gagal memuaskan pelanggan. Biaya kualitas itu sendiri dibagi menjadi dua kategori. Biaya untuk meraih kualitas yang baik juga dikenal sebagai biaya jaminan kualitas, dan biaya yang diasosiasikan dengan produk berkualitas buruk yang dikenal sebagai biaya yang tidak sesuai terhadap spesifikasi. Biaya pencegahan. Biaya pencegahan merupakan biaya yang terjadi untuk menghindari kualitas yang buruk. Biaya untuk menghalangi produksi dari produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang pertama, kita punya perencanaan kualitas. Biaya perencanaan kualitas merupakan biaya yang berkaitan dengan waktu semua karyawan, baik yang ada di dalam fungsi kualitas atau di dalam fungsi lainnya, yang habis untuk merencanakan rincian sistem kualitas yang berlangsung dan menerjemahkan rancangan produk, serta persyaratan kualitas konsumen ke dalam kendali yang spesifik pada kualitas bahan, proses, dan produk melalui metode, prosedur, dan instruksi formal. Yang kedua, biaya kendali proses. Biaya kendali proses merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan oleh semua karyawan untuk menelaah dan menganalisis proses, untuk keperluan menetapkan cara mengendalikan dan meningkatkan kemampuan proses yang ada, dan menyediakan dukungan teknis kepada karyawan bengkel untuk keperluan menerapkan atau mengimplementasikan secara efektif rencana kualitas, mengawali dan memelihara kendali pada proses operasi. Yang ketiga, biaya perancangan dan pengembangan peralatan informasi kualitas. Perancangan dan pengembangan perlengkapan informasi kualitas merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan oleh karyawan untuk merancang dan mengembangkan pengukuran kualitas produk dan proses, data kendali, dan perlengkapan dan alat yang berkaitan. Selanjutnya, ada biaya pelatihan kualitas dan pengembangan tenaga kerja. Pelatihan kualitas merupakan biaya pengembangan dan pengoperasian program formal pelatihan kualitas pada seluruh operasi perusahaan yang dirancang untuk melatih karyawan dalam hal pengertian dan penggunaan program dan teknik kendali kualitas, keterandalan, dan keamanan. Kemudian ada verifikasi rancangan produk yang merupakan biaya pengevaluasian produk praproduksi untuk keperluan memverifikasi kualitas, keterandalan, dan aspek keamanan rancangan. Yang terakhir, ada biaya pencegahan lainnya, yang merupakan biaya administratif termasuk biaya organisasi kualitas dan keterandalan yang tidak diperhitungkan di dalam biaya lainnya, seperti gaji manajerial dan pegawai beserta ongkos perjalanan. Biaya deteksi penilaian merupakan biaya yang terjadi untuk mendeteksi unit individu mana yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang pertama, pengujian dan pemeriksaan terhadap bahan yang dibeli merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan oleh karyawan pemeriksaan dan pengujian untuk mengevaluasi kualitas bahan yang dibeli dan biaya lain yang ada untuk karyawan klerikal dan penyeliaan. Yang kedua, pengujian penerimaan laboratorium yang merupakan biaya semua pengujian yang dilakukan oleh laboratorium atau unit pengujian untuk mengevaluasi kualitas bahan yang dibeli. Yang ketiga, laboratorium atau jasa pengukuran lainnya. Hal ini mewakili biaya jasa pengukuran laboratorium, penentuan ketepatan ukuran instrumen dan perbaikan, dan pemantauan proses. Yang keempat, ada pemeriksaan. Merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan oleh karyawan pemeriksaan untuk mengevaluasi kualitas produk di dalam pabrik dan biaya yang dipakai oleh karyawan pengawasan dan klerikal. Yang kelima, ada pengujian. Merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan oleh karyawan pengujian untuk mengevaluasi prestasi teknis dari produk di dalam pabrik dan biaya yang dipakai oleh karyawan pengawasan dan klerikal. Kemudian selanjutnya ada tenaga kerja pemeriksa, merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang dipakai oleh para operator untuk memeriksa kualitas pekerjaannya sendiri, seperti yang diisyaratkan oleh rencana kualitas, memeriksa produk atau proses mengenai kesesuaian kualitas pada pokok yang direncanakan, memilah lot yang ditolak karena tidak memenuhi syarat kualitas, dan evaluasi proses lain yang sedang berlangsung terhadap kualitas produk. Yang terakhir, ada penyiapan pengujian atau pemeriksaan, merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang dipakai oleh karyawan untuk menyiapkan produk dan peralatan yang berkaitan dengan pengujian fungsional.
Biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal merupakan biaya yang terjadi pada suatu produk yang cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Apa saja biaya kegagalan internal itu? Yang pertama ada biaya sisa bahan atau scrap. Barang afkiran merupakan kerugian yang diderita selama mencapai tingkat kualitas yang disyaratkan. Scrap tidak menyertakan bahan-bahan yang diafkir karena alasan lainnya, seperti keusangan, kelebihan produk, dan perubahan rancangan produk yang diakibatkan oleh evaluasi lebih lanjut tentang kebutuhan konsumen. Barang afkiran dapat dibagi lagi menjadi kesalahan pabrik sendiri dan kesalahan penjual. Yang kedua, pengulang kerjaan atau rework. Merupakan bayaran tambahan yang diberikan kepada para operator dalam upaya mencapai tingkat kualitas yang disyaratkan. Selanjutnya ada biaya pengadaan bahan, merupakan biaya tambahan yang muncul pada waktu karyawan pengadaan bahan menangani penolakan dan keluhan pada bahan yang dibeli. Kemudian ada rekayasa yang berkaitan dengan pabrik, merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang dipakai oleh ahli teknik produk atau produksi yang terlibat di dalam masalah produksi yang menyangkut kualitas, yaitu suatu komponen produk atau bahan tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas. Seorang ahli teknik produk atau produksi dapat diminta untuk meninjau kelayakan perubahan spesifikasi produk. Biaya ini tidak menyertakan pekerjaan mengembangkan kerekayasaan yang dapat dikerjakan di pabrik. Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan kualitas setelah produk atau jasa yang tidak dapat diterima mencapai pelanggan. Yang pertama, keluhan dalam jaminan, yang merupakan semua biaya untuk mengatasi keluhan lapangan yang spesifik dalam masa jaminan untuk penyelidikan, perbaikan, atau penggantian. Yang kedua, keluhan di luar jaminan, merupakan semua biaya yang diterima untuk melakukan penyesuaian terhadap keluhan di lapangan yang spesifik setelah berakhirnya masa jaminan. Yang ketiga, pelayanan produk, merupakan semua biaya pelayanan produk yang diterima secara langsung diakibatkan oleh pengoreksian ketidaksempurnaan atau pengujian khusus atau pengoreksian terhadap kecacatan yang bukan disebabkan oleh keluhan di lapangan. Jasa instalasi atau kontrak pemeliharaan tidak termasuk ke dalam biaya pelayanan produk. Yang terakhir, biaya penarikan produk, yang merupakan biaya yang berkaitan dengan kualitas yang muncul sebagai akibat dari penarikan produk atau komponen produk. Setelah mengetahui beberapa istilah yang ada di konsep dasar biaya kualitas ini, maka selanjutnya bagaimana kalau kita menerapkan biaya kualitas ke dalam praktiknya? Di dalam contoh kasus ini, perusahaan catering Enak Lezat ingin mengetahui penerapan biaya kualitas yang dikeluarkan selama 3 tahun sehingga bisa meningkatkan efisiensi biaya produksinya. Teman-teman bisa melihat bahwa ada 3 kategori jenis biaya, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan eksternal. Ketiga kategori tersebut ditotalkan berdasarkan tahunnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa biaya kualitas harus tidak lebih dari 2,5% dihitung dari total penjualan per tahun. Tujuannya adalah untuk mengetahui perusahaan membutuhkan upaya perbaikan atau tidak, karena dikatakan bahwa biaya kualitas yang efisien adalah jika total biaya kualitas lebih kecil dari 2,5% jika dibandingkan dengan total penjualannya. Salah satu bentuk pelaporan biaya kualitas adalah Return on Training Investment atau yang disingkat sebagai ROTI, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jack Phillips untuk membandingkan manfaat finansial yang diperoleh dari intervensi pelatihan dibandingkan terhadap ongkos investasi. Istilah lain yang perlu kita ketahui adalah payback period, yang merupakan periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment. Artinya, kurun waktu yang dibutuhkan agar bisa menutup kembali pengeluaran saat investasi dengan memakai proceeds atau aliran kas neto alias net cash flows. Secara singkat dan sederhana, payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan supaya dana investasi yang masuk ke dalam kegiatan investasi bisa didapatkan kembali secara utuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.